Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 23 Mei 2022. Judul renungan, Roh yang Memberi Hidup. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya pernah besuk salah satu jemaat yang suaminya belum percaya kepada Kristus. Pada kesempatan itu, saya menyampaikan kabar keselamatan, tetapi ia tolak. Namun ketika hendak didoakan dengan alasan bahwa kondisinya sedang sakit, namun saya dan istri saya tetap mendoakan Bapak ini agar Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk merespon Injil yang pernah disampaikan kepada Bapak ini dahulu. Saya percaya bahwa hanya Roh Kuduslah yang sanggup mengubah dan berkuasa penuh untuk memberikan iluminasi kepada hati yang terbelenggu oleh perbudakan dosa. Setelah lewat 2 bulan, saya dihubungin oleh jemaat ini bahwa suaminya mau percaya dan terima Yesus. Dalam hati mengucap syukur kepada Tuhan bahwa doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan tidak akan sia-sia. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus menggerakkan dan membuka hati Bapak ini untuk merespon Injil yang pernah disampaikan kepadanya. Pada nats renungan hari ini, Paulus menyatakan bahwa seseorang yang hidup di bawah kuasa hukum Taurat akan bertentangan kebenaran dalam Yesus Kristus. Hukum tidak dapat sanggup mengubah karakter seseorang, apalagi mengubah cara pandang seseorang yang sudah tercemar oleh dosa. Hanya oleh karya Roh Kuduslah seseorang dapat diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan hanya karena Roh Kudus kita dapat memanggil Dia, "Ya Aba, ya Bapa." Ayat 15. Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita akan identitas kita sebagai milik kepunyaannya. Ayat 16. Dan karena identitas kita sebagai orang percaya yang telah diubah Roh Kudus, maka kita akan menerima janji-janji Allah. Walaupun di tengah menghadapi berbagai penderitaan, kita akan menerima kemuliaan ketika Kristus datang kembali. Ayat 17. Saudaraku, hukum Taurat tidak berdaya memberi hidup pada manusia. Hanya Roh yang memberi hidup dan bahkan memimpin manusia kembali kepada keselamatan. Seperti kisah Bapak di awal, ia diyakinkan akan keselamatan dalam Yesus Kristus. Bapak ini akhirnya dimerdekakan dari hukuman kematian. Roh telah memberinya kekuatan kehidupan baru yang pada akhirnya mendatangkan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Marilah kita hidup dalam pimpinan Roh,
agar hidup kita dapat memberikan dampak kepada orang lain. Karya Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh kekuatan manusia yang terbatas. Karyanya dapat mengubahkan pribadi yang sesulit apapun. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.